Fitri 139 Palembang, dan Bapak Ibu guru yang hebat yang saya hormati. Adapun materi yang kita akan pelajari dan akan kita bahas pada hari ini adalah pembelajaran tentang bagaimana pembelajaran sosial emosi itu sangat penting pada kehidupan kita, terutama kehidupan kita sebagai seorang guru, bukan hanya seorang penyampai materi, tetapi juga guru yang bisa menjadi suri teladan, guru yang bisa menjadi pengarang, dan guru sebagai among bagi peserta didik kita. Pertama, silakan Bapak Ibu amati dulu pemaparan dari saya. Adapun materi yang akan kita bahas dan akan kita diskusikan pada hari ini adalah bagaimana pentingnya pembelajaran sosial emosi kita sebagai guru dan sebagai posisikan diri kita sebagai bukan hanya sebagai penyampai materi, tapi juga sebagai pengamung dan pengarang bagi peserta didik kita dalam mencapai cita-citanya. Mohon bantuannya kepada Ibu Fitri untuk melakukan slide-nya. Yang pertama kita akan mempelajari merubah paradigma stimulus respon kepada penegakan dengan teori kontrol, di mana Stephen Covey bersimpuh Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubah sikap atau perilaku kita sendiri atau Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah acuan kita. Ubah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan bagaimana Anda berpikir. Ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek itu tentang realitas. Di sini ada beberapa stimulus respon, ya, di mana dari perubahan paradigma tadi terstimulus menjadi realitas atau kebutuhan kita bersama. Yang kedua, di mana stimulus respon dari realitas itu akan menerapkan teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang bisa melakukan hal yang sama, tetapi ketika teori kontrol kita terapkan, maka setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan stimulus respon jika kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita, maka teori kontrol akan diimplementasikan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Ya Bapak Ibu, karena kita tidak semua sama, kita semua berbeda, tetapi satu tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita, tetapi dalam teori kontrol kenyataannya hanya Anda, diri kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Dan di sini stimulus respon tadi juga, saya bisa mengontrol orang lain, tapi nyatanya pada teori kontrol kenyataan kita tidak bisa mengontrol lain, karena kita kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan bila gagal, dan dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, sehingga kita bisa memberikan atau mengarahkan kepada intensitas pilihan-pilihan yang bervariasi. Yang terakhir adalah model berpikir. Selalu kita berpikir untuk menang, dan pada konsep teori kontrol itu diimplementasikan. Model berpikirlah untuk secara menang menjadi menang dalam kegiatan positif budaya. Nah, di sini ada dari bapak kita, bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja seperti jikalau kita tidak cakap melakukan
tahun 2013 pada halaman 470. Next, Fitri. Oke. Di sini ada apa itu makna dari disiplin merdeka. Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid atau peserta didik yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri, sehingga jika kita tidak memiliki motivasi dari dalam diri kita sendiri atau internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah merdeka jawaria, merdeka iku jawaria nora melepasing pangeh nying uga kuat kuasa aman diri priyangga, yang berarti di mana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas pada perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri atau berasal dari eksternal keinginan kita. Iya, di sini juga disiplin positif berarti merupakan suatu penerapan disiplin yang bisa mengajarkan ada anak atau peserta didik untuk bertanggung jawab dan membuka kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin juga lebih berarti untuk mendisiplinkan peserta didik kita kepada arah disiplin agar dapat melakukan segala tindakan secara positif. Adapun motivasi bagaimana seseorang itu melakukan motivasi untuk melakukan disiplin positif, itu yang pertama adalah menghindari rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Di situ juga kita bisa memperhatikan bahwa itu adalah salah satu motivasi dari eksternal, maksudnya motivasi itu yang berasal dari luar, bukan dari dalam sendiri. Karena kita akan melakukan disiplin itu ketika kita merasa itu tidak nyaman, itu hanya berupa hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu yang positif itu hanya ingin mendapatkan satu imbalan, satu pujian, satu reward, dan bukan berasal dari kita sendiri. Makanya kita sebut dengan motivasi eksternal. Yang ketiga adalah menjadi orang yang merdeka, inginnya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka kita percaya dan kita anggap itu adalah berbudaya positif. Inilah merupakan salah satu motivasi yang terpaling harus kita miliki, apalagi kita memposisikan diri kita sebagai guru, dan bukan hanya guru tapi juga sebagai pendidik. Dan di sini juga ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Dari motivasi tadi, mengapa ada motivasi? Karena motivasi terwujud karena kebutuhan manusia, di mana apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Maksudnya di sini Bapak Ibu, agar kebutuhan itu kita penuhi dahulu sehingga kita bisa termotivasi untuk melakukan disiplin positif tersebut. Next, Fitri. Ya. Setelah tadi ada apa itu kebutuhan manusia mendasar, dan sini ada 5. Yang pertama adalah pertama bertahan hidup, di mana itu berupa kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan, di mana juga ada sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Yang kedua itu kebutuhan manusia akan rasa kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan, rasa berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok atau menjadi bagian dari kolaborasi. Next. Yang ketiga adalah kebutuhan manusia mendasar itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, sehingga mampu juga untuk mengontrolkan bagaimana arah diri kita akan berbudaya positif. Next. Yang terakhir adalah kesenangan
selalu bermain, rasa selalu merasa humoritas, rasa yang tidak selalu tegang, berantusiasme dan selalu tertawa jika itu kita merasa perasaan kita merasa senang. Oke, di sini dari motivasi untuk manusia tadi, maka kita akan berbalik bagaimana menerapkan kebutuhan manusia itu sehingga restitusi itu dapat menciptakan suatu kondisi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikemukakan oleh Kansen tahun 2022. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, mencari pemecahan masalah untuk masalah yang mereka sedang hadapi dan membantu peserta didik berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti yang dikemukakan oleh Johnson dan tahun 1996. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat kan ada perbedaan antara apa itu hukum, apa itu konsekuensi, dan apa itu next Ibu pilih hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini kita bandingkan di mana hukum itu tidak terencana secara tiba-tiba terjadi. Yang kedua, peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dalam solusi pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga adalah bersifat satu arah, dan terakhir adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Di sini juga ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi lebih terencana, disepakati, disesuaikan dengan peraturan di mana peserta didik tetap dibuat tidak, tapi merasa tidak nyaman, sehingga sikap guru selalu memonitor dan selalu memantau perkembangan dari peserta didik. Next, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan peserta didik atau murid untuk memperbaiki kondisi kesalahannya, di mana proses yang mengajarkan peserta didik kita, murid kita untuk mencari solusi atau pemecahan dengan cara sendiri secara kolaboratif. Next, ya di sini juga, oke, ada video, silakan ditonton. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak.
saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya,
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya. Di sini ada Bapak Ibu guru yang hebat, ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan keempat pemantau, serta kelima adalah manajer. Di mana sebagai penghukum, seorang penghukum hanya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan proses hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan peserta didik untuk lebih dalam lagi. Hasilnya, di sini juga dari penghukuman itu Bapak Ibu merasa siswa juga merasakan bahwa terus jadi merasa dihukum atau diintimidasi oleh guru, dan sehingga dapat akan mempengaruhi dari hasil belajar siswa dengan mengalami motivasi belajar, penurunan sikap percaya diri, serta merasa tidak nyaman dan tidak nyaman berada dalam lingkungan sekolah. Ternyata juga tindakan penghukum ini tidak ada profesional dan tidak sesuai dengan keinginan siswa sehingga merugikan hubungan antara guru dan peserta didik. Oke, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dari yang pertama tadi, posisi kontrol yang pertama tadi, di mana guru merasa akan menyatakan perasaan dengan suara yang lembut, memberikan membuat rasa bersalah, dan akan menggunakan keheningan sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau merasa rendah diri. Hasilnya, apabila murid atau peserta didik selalu kita dengan membuat rasa bersalah, peserta didik merasa tidak adil atau diberi perasaan yang bersalah, sehingga mereka tidak bisa mengakibatkan mereka stres, merasa yang bersalah, dan perasaan merasa tidak adil, dan sehingga dapat mempengaruhi penurunan harga diri. Nah ini sehingga ini tidak bisa kurang lebih tepat diterapkan dalam memberikan kompetisi kita sebagai guru, karena akan mengganggu perkembangan akademik dan emosional para peserta didik kita. Next, Bu Fitri. Oke, yang ketiga adalah sebagai teman, di mana guru memposisikan tidak harus menjadi penghukum atau pemberi rasa bersalah. Di sini guru hanya memposisikan dirinya sebagai teman, namun tetap terus berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan. Posisi teman pada guru bisa juga menghasilkan memberikan pengaruh positif atau negatif, sehingga bisa juga menciptakan hubungan baik, hubungan yang terjadi hubungan baik antara guru dan murid. Di sini guru yang memposisikan diri sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, di mana hasilnya murid akan merasa senang, merasa akrab, merasa tidak ada batas antara guru dan murid, dan murid juga bisa di sisi positifnya murid juga bisa mudah mengungkapkan permasalahan yang telah dia hadapi. Next, Bu Fitri. Oke, yang selanjutnya tuh guru memposisikan diri sebagai pemantau. Memantau seperti kita ketahui Bapak Ibu guru, memantau artinya mengawasi, di mana guru memposisikan untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang murid atau peserta didik kita awasi, sehingga tidak atau sesuainya tingkah laku atau kesalahan peserta didik kita itu berdasarkan pada peraturan
sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sekarang kita sebagai seorang guru yang hanya menjalankan posisi sebagai seorang pemantau. Hasilnya apa Bapak Ibu guru? Di sini murid mengalami konsekuensi yang harus dijalankan karena merasa mereka melanggar aturan dan aturan sekolah, dan guru juga tidak, sehingga guru juga tidak menampilkan atau tidak juga menunjukkan perasaan emosi yang berlebihan, sehingga membuat kita bisa juga membuat kita menjadi merasa bersalah atau bisa menahan kemarahan kita. Next, Ibu Fitri. Oke, yang terakhir ini mungkin salah satu posisi guru yang sebagai manajer. Ini adalah posisi yang bisa kita terapkan juga. Di mana manajer adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, memisahkan murid untuk menjelaskan perilakunya, menuntut murid agar dapat melakukan solusi dapat mencari atas permasalahan sendiri, sehingga guru juga memiliki keterampilan tidak hanya sebagai teman, bukan hanya sebagai pemantau, dan bukan hanya sebagai pemberi pemecah solusi. Dan di pada waktu tertentu kedua posisi antara guru dan murid mungkin tidak ada keterbatasan antara guru dan murid untuk memecahkan suatu permasalahan yang timbul. Hasilnya dari pendekatan manajerial ini lebih menekankan pada pengajaran tanggung jawab, serta resolusi terhadap masalah, pengembangan keterampilan peserta didik atau murid dalam mengelola perilaku mereka sendiri, yang bisa menciptakan suasana yang lebih kolaboratif dan dapat membantu peserta didik belajar dari kesalahan mereka sendiri. Next, Bu Fitri. Ya, di sini tabel Bapak Ibu telah saya tampilkan. Silakan tolong dicermati. Ya, next lagi Bu Fitri, Bapak Ibu. Iya, salah satu dari penerapan implementasi dari berbudaya positif itu yang telah kita terapkan dalam melalui keyakinan kelas, di mana kita implementasikan di dalam kelas kita sendiri. Mengapa harus terjadi? Yang pertama, ya karena setiap peraturan yang tentang ini di sini Bapak Ibu, karena peraturan itu pasti kita miliki di setiap sekolah, apalagi dalam satu instansi lembaga pendidikan. Di sini juga ada beberapa trik. Oke, silakan dicermati Bapak Ibu. Iya. Next, di sini kita ada kasus. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya akan direspon adalah yang pertama, karena seseorang, next ini ke atas. Iya. Nah, di sini juga di next di atas itu. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita atau Anda untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Iya. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang akan lebih bergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinan dari hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna yang mengerti, dan juga menggunakan kata-kata positif sehingga dapat meyakinkan serta membuat keyakinan yang mudah dipahami sehingga bisa membuat orang lebih mengerti apa dan maksud tujuannya. Next, Fitri. Ya, di sini ada pula langkah kita sebelum menerapkan berbudaya positif dengan merancang keyakinan kelas itu. Iya, yang pertama Putri, Bapak Ibu guru bisa melihat ada berapa step pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, di mana keyakinan kelas itu selalu senantiasa dibuat dalam kalimat positif atau berbentuk kalimat yang positif. Yang kedua itu tidak selalu untuk membuat keyakinan kelas, karena itu hal yang disepakati. Harap kita juga tidak membuat keyakinan kelas itu terlalu banyak sehingga mudah diingat atau mudah diterapkan oleh peserta didik kita atau kita sendiri. Yang ketiga itu dapat diterapkan selanjutnya diterapkan di lingkungan kelas kita atau sekolah kita
Oke, next. Semua warga kelas ikut, hendaknya semua warga kelas kita ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir adalah meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu dalam pelaksanaannya. Oke, dari keyakinan kelas kita bisa kesinambungan dari segitiga restitusi. Ya, yang pertama segitiga restitusi itu, yang pertama kita di sini Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, validasi tentang tindakan yang salah, dan keempat, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan sendiri Ibu Fitri, iya, apa itu restitusi sudah kita pelajari sebelumnya. Next, oke Bu Fitri. Silakan Bapak Ibu guru, dicermati dari video yang kita tampilkan. Di sini kita bisa lihat bagaimana menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas arah dari dalam melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan beberapa pernyataan. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu dan bisa dicermati ada beberapa pernyataan kalimat untuk tahap satu, yaitu adalah stabilitas identitas. Oke, next. Iya, yang kedua itu validasi tindakan. Bagaimana validasi tindakan? Yaitu setiap tindakan kita lakukan dengan sesuatu tujuan. Apa itu tujuannya? Memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruknya pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Di sini ada pernyataan, oke, ada beberapa kalimat. Bapak Ibu yang bisa kita penerapan validitas. Iya, validasi tindakan yang salah. Next, Fitri. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana itu? Apa itu Bapak Ibu keyakinan? Bahwa kita pada dasarnya, teori menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal sehingga kita bisa mencapai identitas sukses dan memvalidasi perilaku yang salah sehingga kita siap menghubungkan diri dengan nilai-nilai yang kita yakini dan menjadi pribadi yang kita inginkan. Di sini ada beberapa ungkapan atau kalimat yang bisa kita gunakan Bapak Ibu hanya sebagai referensi. Next, oke, kesimpulan ini dari kesimpulan pembelajaran materi pada hari ini Bapak Ibu bisa kita tarik bahwa pendekatan yang disebut sebelumnya sangat penting dalam membantu anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara aktif dan mendukung pertumbuhan beserta diri kita atau murid kita, ya, sehingga dapat membantu mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dan bukanlah identitas mereka. Next, dengan menanamkan gagasan bahwa kesalahan ada peluang untuk belajar dan tumbuh adalah prinsip yang sangat berharga dalam pendidikan. Dengan mendekati anak dengan empati, kita dapat membantu dan kita bisa memberikan mereka rasa nyaman dan dalam belajar dari kesalahan mereka serta mengembangkan kemampuan untuk mengatasi atau mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Akhirnya saya mencoba semua. Bapak Ibu, silakan berdiri semua. Kita lakukan SPG terlebih dahulu. Iya, sebelum kita lakukan selanjutnya. Ikuti apa yang saya katakan, tapi jangan ikuti apa yang saya lakukan. Tepuk dua kali berarti Bapak Ibu guru paham apa yang telah saya sampaikan. Tepuk satu kali Bapak Ibu belum paham apa yang saya katakan. Sekarang ikuti apa yang saya katakan. Pegang hidungmu. Oke, masih fokus. Pegang matamu. Pegang telingamu. Pegang pundakmu. Pegang kepala.
tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, petina. Lalu tertawa. Open and close, open and close, open and clap your hands. Open and close, open and close, and clap your hands. Open and close, and with your hand, rolling your hand, and clap your hand. Oke, thank you, terima kasih. Bapak Ibu masih bersemangat. Di sini izin mohon Bapak Ibu guru, buka puasa untuk mengatur. Kami di sini kita akan bagi menjadi 3 kelompok di mana 5 kelompok. 5 kelompok di mana setiap anggota kelompok itu terdiri dari 3 peserta. Ya, kita akan membagi kelompok itu dengan bilangan perhitungan angka, di mana angka 1 akan berkumpul menjadi angka 1, angka 2 akan berkumpul menjadi angka 2, dan 3 akan berkumpul di kelompok 3. Semua yang paham Bapak Ibu? Kita mulai dari Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Bapak Ibu silakan kembali kepada angka yang tadi untuk satu kelompok. Kita akan berdiskusi. Di sini diskusi kita akan membaca. Silakan Bapak Ibu. Kamera di sini. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat, di sini ada beberapa kasus kan kita telah membentuk Bapak Ibu telah membentuk diri sendiri ya, maaf ya, saya kembalikan kepada deskripsi diri lagi. Bapak Ibu telah membentuk kelompok di mana setiap kelompok itu kita bersama-sama membahas kasus. Setiap kasus ini dipecahkan sebagaimana sebab kita layakkan ini ada role play di mana ada seorang guru, seorang murid, dan seorang observer. Ya. Dari kelompok sebagai Ibu sudah ketemu, berarti Mbak Rima sebagai guru ya? Iya, ini lebih senior ya Bu ya? Ini sebagai murid, sebagai auxiliar jangan lupa ya, jangan lewat sedikit pun ya. Kritik ajar guru nggak apa-apa ya, bagus ya. Disarani. Oke, silakan. Karena saya terlambat masuk kelas. Sekarang Ibu tanya, menurut Yolan selama terlambat masuk kelas itu perbuatan yang baik atau bukan? Tidak Bu, kemudian boleh minta maaf ya Bu. Tidak ingin sebagai kalian pernah melakukan kesalahan, tapi untuk kembali jangan diulang lagi. Sudah? Iya. Terima kasih Bu Alim dan Bu Yolan. Terus kita ke kelompok selanjutnya. Ya. Ya, Oke, berarti ya. jadi apa? Ya, silakan dulu ya. Jadi siswa. Oke. Boleh dimulai Bu ya? Boleh, Bu, boleh. Oke. Kita kesana lagi. Ya, sudah tahu belum apa yang dipanggil dengan sini? Iya, karena saya terlambat masuk kelas.
dia terlambat masuk kelas itu perbuatan yang baik atau tidak? Iya Bu, Dea salah Bu, Dea minta maaf ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Semua orang pasti melakukan kesalahan ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mencari solusi dari kesalahan yang sudah kita buat. Dia pasti punya alasan kenapa sampai bisa terlambat masuk ke kelas pada saat jam istirahat. Iya Bu, saya pasti bermain sama teman Bu. Sehingga ketika dia masuk ke sini, saya masih di kantin Bu, dan masih bermain. Oke, bermain bersama teman itu memang seru ya Dea ya. Kamu pasti sangat menyukainya. Sekarang ada nggak solusi supaya Dea tetap bisa bermain dan juga jalan di kantin, namun tidak terlambat masuk dalam kelas? Ada Bu, saya harus bisa membagi waktu dengan bijak. Oke, pintar. Sekarang kira-kira nih, kapan sih Dea bisa melakukannya? Mulai besok. Oke, sekarang Ibu mau tanya Dea, masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat sebelumnya? Kira-kira keyakinan kelas apa sih yang Dea ingat yang berkaitan dengan masalah kita ini? Oke, benar sekali. Jadi selanjutnya Dea, menjadi murid yang dia itu seharusnya menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin menjadi seorang yang menghargai waktu dan juga menghargai orang lain Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita sudah punya solusi ya Dea ya. Ibu yakin kamu pasti bisa menerapkan sikap tersebut. Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih Dea. Silakan kembali ke kelasnya. Jadi kalau daun itu ya kalau disebutkan tambah rasa kalau pasti kami dongeng kami yang paling cuman mudah-mudahan Gotik batu kertas. Lagi ya. Kayak apa? Jadi apa? Gotik batu kertas. Kasus C. Anda adalah wanita laki. Anda harus baru saja selesai mempelajari rapat guru dan siapa yang jadi guru berarti dia menang kasus itu. Orangnya siapa? Sampai di kelas Anda terkejut karena hanya ada 2 murid yang sedang membersihkan kelas. Nah, Anda itu menyadari bahwa Miko tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Anda tahu betul bahwa Miko hari ini masuk sekolah. Anda bertanya kepada murid-murid yang sedang sugen, dan mereka hanya menjawab bahwa Miko tiba-tiba keluar saja dari ruang kelas dan penasaran. Anda mencoba mencari Miko dan menemukannya di ruang kelas sekolah, dan dia sedang jajan. Anda memutuskan untuk langsung berbicara dengan Miko saat itu. Itu baca kasus. Iya, kasus. Nah, siapa jadi guru dan murid? Itu soalnya yang paling Siapa namanya Ciko ya? Oke, kita praktek sekarang. Itu ada yang tadi dulu masukin. Ini tadi kan panduannya panduan kita melakukan apa namanya menerapkan dari sedikitnya percakapan ramah terus menggaling cerita dari
gali dulu apa yang terjadi pada murid tadi kan. Iya. Cari tahu betul sekali. Terus kita tanya apa alasan murid tadi melakukan tindakan tersebut. Betul sekali. Terus menggunakan tahap pertama yaitu menerapkan atau bertanya dalam segitiga institusi, yaitu menstabilkan integritas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga itu baru kita menanyakan keyakinan salah. Jadi artinya sebelum kita menerapkan segitiga institusi ini, kita membuat dulu keyakinan kelas dulu. Kita terapkan dulu kelasnya itu sekali. Keyakinan kelas ini nggak boleh dilanggar dari siap menerima terima dan memiliki satu kalimat nggak boleh jadi setiap anggota kelas perlu merasa senang, setiap anggota perlu saling menghargai dan Oke Bapak Ibu guru sekalian yang hebat, dari pelajaran kita pada hari ini, jika ada yang masih ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan bersama, kita berikan waktu kesempatan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu, silakan untuk raise hand. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas penyampaian refleksinya. Sungguh sangat memukau sekali dan sangat menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Palembang. Dan tak lupa juga semoga kita menjadikan sama-sama satu pembelajaran materi khususnya menurut 1.4 bisa membawa pencerahan kepada kita sendiri untuk menjadikan anak dan peserta didik kita bukan hanya pintar dalam pengetahuan, tapi juga pintar dalam memiliki pengetahuan sosial. Akhir kata, saya Rodiana, calon CIP angkatan 11 Palembang mengucapkan